students, welcome back to our online learning. Today we are going to study about operation of integer atau operasi pada bilangan bulat. Sebelumnya kita sudah menyinggung beberapa operasi yang berlaku pada bilangan bulat, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, kali ini kita akan melanjutkannya terkhusus perkalian dan pembagian. Untuk perkalian, kita akan membahas mengenai sifat-sifat yang berlaku pada perkalian. Pada perkalian berlaku sifat-sifat. Untuk yang pertama itu ada sifat tertutup. Untuk setiap bilangan bulat P dan Q selalu berlaku P kali Q sama dengan R. Itu kita misalkan ya, R itu adalah bilangan bulat. Contohnya begini, 2 kali 10 itu akan sama dengan 20. Kemudian negatif 3 kali 8 itu sama dengan negatif 24. Karena negatif dikali positif hasilnya negatif. Kemudian 2 dikali negatif 7 akan sama dengan negatif 14. Karena positif dikali negatif sama dengan negatif. Selanjutnya negatif 3 dikali negatif 6 sama dengan 18. Negatif kali negatif adalah positif. Jadi ingatnya begini, ketika kedua bilangan tersebut memiliki tanda yang sama, maka hasilnya itu akan selalu positif. Akan tetapi, ketika kedua angka tersebut atau kedua bilangan tersebut tandanya berbeda, maka hasilnya akan selalu negatif. Contohnya, ini positif, maka hasilnya akan positif. Ini negatif, maka hasilnya akan positif. Dan tandanya sama keduanya ini. Hasilnya akan selalu positif. Nah, ini negatif, ini positif. Ini positif, ini negatif. Ini keduanya tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Untuk sifat yang kedua berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif sama seperti penjumlahan. Untuk setiap bilangan bulat P dan Q selalu berlaku P kali Q itu akan sama dengan Q kali P. Contohnya begini, 2 kali 3 itu sama dengan 3 kali 2 yang hasilnya sama-sama 6. Sifat yang ketiga adalah sifat asosiatif. Untuk setiap bilangan bulat P, Q, dan R selalu berlaku buka kurung P kali Q tutup kurung dikali R akan sama dengan P kali buka kurung Q kali R tutup kurung. Jadi dia mirip seperti penjumlahan, yaitu pengelompokan namanya. Nama lain dari asosiatif. Contohnya, 3 kali 7 kali 2. Itu bisa kita buat caranya begini, 3 kali 7 21, baru dikali 2 42. Atau bisa juga dengan asosiatif, 3 kali 7 kali 2, 3 kali 7 kali 2 14, maka 3 kali 14 adalah 42. Atau bisa juga dengan 3 kali 7 kali 2 itu sesuai dengan sifat yang ini, 3 kali buka kurung 7 kali 2 sama dengan 42. Jadi bagaimanapun caranya hasilnya tetap sama, yaitu 42. Nah, untuk sifat yang keempat yaitu sifat distributif terhadap penjumlahan. Untuk setiap bilangan bulat P, Q, dan R selalu berlaku P kali Q tambah R sama dengan, ingat, P kali Q ditambah P kali R. Ingat ya. Kita lihat contohnya. 3 kali 9 ditambah 12. Itu pertama bisa kita selesaikan seperti ini. 3 dikali 9 tambah 2 adalah 11. Maka 3 kali 11 33. Itu bisa kita kerjakan pertama seperti itu. Yang kedua bisa juga 3 kali 9 ditambah 3 kali 2 itu akan sama dengan 3 kali 9 27 ditambah 3 kali 2 sama dengan 6 sama dengan 33. Atau bisa juga sesuai dengan sifat distributif yang ini. 3 kali 9 tambah 2 itu akan sama dengan, ingat, 3 dikali 9. Kemudian ditambah 3 dikali 2 sama dengan 33.
Jadi, ada 3 cara untuk mengerjakannya di mana hasilnya tetap sama. Bebas kita pilih mau cara yang bagaimana yang kita anggap mudah. Oke, untuk sifat yang kelima yaitu sifat distributif terhadap pengurangan. Kalau yang sebelumnya sifat distributif terhadap penjumlahan, sekarang pengurangan. Untuk setiap bilangan bulat P, Q, dan R selalu berlaku P kali buka kurung Q kurang R itu sama dengan P kali Q kurang P kali R. Bedanya hanya di operasi pengurangan saja. Kita lihat contohnya. 4 kali 10 kurang 3 itu bisa kita buat seperti sifat yang atas. 4 kali 10 kemudian dikurang 4 kali 3. Maka kalau kita kerjakan 4 kali 10, 40. 40 dikurang 12 adalah 28. Kemudian bisa juga kita kerjakan seperti ini. 4 kali 10 kurang 3 kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 4 kali 7 sama dengan 28. Jadi bagaimanapun caranya hasilnya tetap saja sama. Oke, untuk sifat yang terakhir yaitu sifat yang berlaku pada perkalian adalah memiliki elemen identitas. Kalau tadi saya sudah jelaskan bahwa identitas pada penjumlahan juga ada. Berapa tadi identitas pada penjumlahan? Iya, yaitu identitas penjumlahan adalah 0. Nah, sekarang identitas pada perkalian untuk setiap bilangan bulat P selalu berlaku. P kali 1 akan sama dengan 1 kali P, akan sama dengan hasilnya 1. Nah, ketika sebuah bilangan bulat dikalikan dengan 1, menghasilkan bilangan itu sendiri, maka 1 itu adalah identitasnya. Jadi, pada perkalian, identitasnya adalah 1. Contohnya, 6 dikali 1, sebuah bilangan bulat yang dikalikan dengan 1, hasilnya bilangan bulat itu sendiri, yaitu 6. Maka 1 adalah identitas dari perkalian. Kemudian 1 kali 6 sama dengan 6. Tetap saja, meskipun di luar 1 kali 6 hasilnya 6. 1 juga identitas dari perkalian. Jadi 6 kali 1 sama dengan 1 kali 6 sama dengan 6. Pembagian pada bilangan bulat kita bagi menjadi pembagian pada bilangan bulat yang bertanda sama dan pembagian pada bilangan bulat yang bertanda berbeda. Nah, pembagian pada bilangan bulat yang bertanda sama, contohnya begini. Bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat positif, hasilnya akan positif. Jadi ingat sama halnya seperti yang perkalian. Ketika dua buah bilangan dibagi yang tandanya sama, maka hasilnya akan positif. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Keduanya sama-sama positif, hasilnya positif. Kemudian, bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif, hasilnya positif. Nah, kedua bilangan bulat tersebut bernilai negatif, hasilnya akan menjadi positif. Lihat, contohnya, negatif 10 dibagi negatif 2, maka hasilnya 5. Keduanya sama-sama negatif, jadi hasilnya positif. Jadi ketika dua buah bilangan yang tandanya sama, baik itu positif-positif atau negatif-negatif, hasilnya pun akan positif. Nah, kemudian pembagian dua bilangan bulat yang bertanda berbeda. Misalkan bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif, hasilnya negatif. Jadi yang satunya positif, yang satunya negatif, kita bagi hasilnya pastilah negatif. 15 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 5. Kemudian bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat positif, hasilnya negatif. Contohnya, bilangan bulat negatifnya negatif 16 dibagi dengan positif 4, hasilnya adalah negatif 4. Jadi, ketika ada dua buah bilangan bulat yang bertanda berbeda, hasilnya pastilah negatif. Diingat ya. Kemudian ada perpangkatan pada bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Seperti
halnya namanya perpangkatan, pastilah dia sebuah bilangan yang dipangkatkan. Misalkan A pangkat 2 itu artinya A dikali A. Ingat ya, perpangkatan itu adalah perkalian yang berulang, yang kita kalikan sebanyak pangkatnya. Bukan penjumlahan ya, tapi perkalian. Nah, kemudian 5 pangkat 2 itu artinya apa? 5 kali 5. A pangkat 3 berarti perkalian A yang kita kalikan sebanyak pangkatnya ada 3. A kali A kali A. Maka contohnya 7 pangkat 3 artinya 7 kali 7 kali 7. Oke, sifat-sifat bilangan berpangkat yang pertama itu A pangkat M dikali dengan A pangkat N akan sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi, pertama yang harus kita perhatikan adalah bilangan pokoknya. Kedua bilangan bulat tersebut memiliki bilangan pokok yang sama, yaitu sama-sama A. Ketika bilangan pokoknya sama, pangkatnya bisa kita jumlahkan. Ingat ya. Contohnya begini, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, lihat, kedua bilangan bulat tersebut memiliki bilangan pokok yang sama, yaitu sama-sama 2. Itu akan sama dengan 2 pangkat 3 tambah 2, jadi pangkatnya kita jumlahkan, maka hasilnya 2 pangkat 5. Nah, arti dari 2 pangkat 5 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Perkalian 2 yang kita kalikan sebanyak 5 kali, maka hasilnya adalah 32. Kemudian A pangkat M dibagi A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi kalau untuk tadi yang perkalian, pangkatnya kita jumlahkan. Nah, untuk dia pembagian, ketika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa kita kurangkan. Contohnya begini, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Bilangan pokoknya sama, sama-sama 2. Maka pangkatnya bisa kita kurangkan, yaitu 2 pangkat 3 kurang 2. Maka 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 hasilnya 2. Sifat yang ketiga yaitu A pangkat M dipangkatkan lagi N. Jadi bacanya A pangkat M dipangkatkan N. Itu akan sama dengan A pangkat M kali N. Jadi untuk kasus yang seperti ini, ketika dia 2 kali dipangkatkan, pangkatnya bisa kita kalikan. Contohnya kita lihat, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Maka itu akan sama dengan 2 pangkat 3 kali 2. Maka 2 pangkat 6. Ingat, 2 pangkat 6 akan sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 yang kita kalikan sebanyak 6 kali 2-nya. Maka hasilnya 64. Sifat yang selanjutnya yaitu untuk M bilangan ganjil. Ingat, untuk yang pangkatnya bilangan ganjil. Contohnya, buka kurung negatif A, tutup kurung dipangkatkan M. M-nya ini bilangan ganjil, misalnya lah M-nya ini negatif 3 atau negatif 5. Maka negatifnya bisa kita keluarkan. Sudah, kita keluarkan menjadi buka kurung A, tutup kurung pangkat M. Jadi begini maksudnya. Contohnya negatif 2 kita pangkatkan 3. Oke, negatifnya ini bisa kita keluarkan menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 8. Nah, setelah kalian pangkatkan, kalikan lagi negatif. Maka hasilnya negatif 8. Sifat selanjutnya yaitu A kali B dipangkatkan M. Itu akan sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Oke? Contohnya, 8 dikali 2 dipangkatkan 2. Itu bukan menjadi 8 kali 2, 16 pangkat 2. Bukan, salah ya. Jadi caranya, 8 kita pangkatkan 2, kemudian dikali 2 kita pangkatkan 2. Jadi nanti untuk mencari hasilnya, 8 pangkat 2 adalah 64. 64 kita kali 4. Itulah nanti hasilnya. Untuk sifat yang terakhir yaitu
A pangkat B dipangkatkan M itu akan sama dengan A pangkat M per B pangkat M, di mana B-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Kalau B-nya sama dengan 0, B-nya yang bawah, maka nanti hasilnya tidak terdefinisi. Kita lihat contohnya. 1/2 dipangkatkan 3, itu akan sama dengan artinya 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Jadi kita selesaikan. 1 pangkat 3 adalah 1, karena 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2 yang hasilnya 8. Jadi 1/2 dipangkatkan 3 itu hasilnya sama dengan 1/8. Oke, sekian materi kita hari ini. Saya harap kalian bisa memahaminya. Thank you for watching. Goodbye.